Di video sebelumnya, kita sudah bahas tutorial Pelcap untuk workbook RAB Struktur Pro. Tapi banyak yang masih salah paham. Pondasi tapak dan Pelcap itu bukan pekerjaan yang sama. Banyak orang lihat bentuknya sama-sama beton bertulang, lalu mengira hitungannya pasti sama. Padahal fungsi, pembesian, volume beton, sampai cara menghitungnya sangat berbeda. Pelcap digunakan untuk mengikat borpel atau mini pel. Sedangkan pondasi tapak digunakan untuk menyebarkan beban kolom langsung ke tanah pendukung. Jadi kalau kemarin kita menghitung transfer beban dari borpel atau tiang pancang atau mini pel, hari ini kita menghitung pondasi yang langsung menyalurkan beban ke tanah. Sekarang kita masuk ke sheet pondasi tapak. Di sheet pondasi tapak ini, untuk pekerjaan pondasi tapak, section pertama itu ada parameter global, ada ilustrasi pondasi tapak ya, tampak atas, potongan, detail tulangan bawah, detail dowel dan pedestal. Nah, pada section pertama ini kita masuk dulu ke pekerjaan tanah ya. Jadi di sini untuk tambahan galian samping per sisi ini saya asumsikan 0,2 meter atau 20 cm keliling. Kemudian tambahan galian bawah urugan plus lantai kerja ini 15 cm atau 0,15 meter. Artinya tebal urugan pasir itu 10 cm atau 0,1 meter, tebal lantai kerja ini 5 cm. Faktor pengembangan tanah ini defaultnya saya buat 1,2%. Jadi tanah gali itu mengembang 10 hingga 30%. Width urugan ini kita masukkan 5%. Umumnya 5 sampai 15%. Lalu berikutnya mutu beton. Nah, di sini indeks mutu beton 1 sampai 9. 1 itu K175, 2 itu K200 sampai 9 itu FC manual. Artinya apa? Kalau FC manual, kalian yang pilih nomor 9, maka di bagian C input FC aksen manual ini kalian harus isi ya. Karena di sini sudah keterangannya mutu beton terpilih FC manual. Berarti di sini di input FC manual ini kalian harus isi sesuai dengan desain mix beton yang kalian miliki. Kalau misalkan ini dihapus, maka status FC manual aktif tapi error karena di sini tidak lengkap. Jadi kalian harus lengkapin dulu datanya, oke? Nah, kita coba pilih pakai mutu K300 misalkan. Artinya input FC manual dia akan berwarna grey, tidak perlu diisi. Ada isi pun dia tidak akan hitung karena statusnya NA, tidak aktif, statusnya aman. Kemudian berat semen per sak. Nah, ini yang kalian harus tentukan apakah satu sak semen kalian itu 25 kilo atau 40 kilo atau 50 kilo. Ini nanti untuk menghitung jumlah sak yang harus kalian beli untuk purchasing order. Misal kita pilih 40 kilo per sak. Lalu waste beton sendiri ini adalah 5%. Umumnya 3 sampai 7% sesuai SNI atau AHS. Lalu pada bagian C sudah saya jelaskan tadi, kita langsung ke bagian D, besi. Nah, panjang batang standar besi per batang itu tetap 12 meter yang SNI. Jadi faktor overlap kalian harus isi di sini. Mau pakai overlap berapa? 40D, 50D, dan wajib disesuaikan dengan gambar yang kalian hitung. Panjang penyalurannya ini berapa? Kalau sambungan mengikuti SNI 2847 dan desain engineer, the full estimasi itu 40D hingga 50D. Tapi tergantung desain dari gambar kalian. Width besi kita masukkan 5% ya. Umumnya 3 sampai 7%. Lalu kita masuk ke bagian E, backcasting. Nah, ini apakah pondasi tapak kalian itu menggunakan backcasting? Kalau iya, pilih 1. Kalau 0, itu berarti kalian tidak pakai backcasting. Jadi langsung mungkin tanahnya keras, bagus, jadi tidak perlu pakai backcasting, langsung cor di tempat. Kalian pilih 0 kalau tidak mau backcasting. Artinya nanti perhitungan backcasting, material backcasting pun tidak akan dihitung karena kalian tidak memakai backcasting. Kita coba hitung pilih 1 menggunakan backcasting. Kemudian untuk waste backcasting kita masukkan 5%, umumnya 3 sampai 7%. Lalu untuk tenaga kerja. Nah, ini kalian harus tentukan dulu jumlah pekerja, jumlah tukang, jumlah kepala tukang, jumlah mandor, kemudian faktor lokasi atau cuaca. Misal kita input jumlah pekerja 4 orang, jumlah tukangnya misalkan 2 orang, kepala tukangnya 1, mandornya 1 ya. Faktor lokasi atau cuacanya 1 itu untuk normal, kemudian kalau lebih dari 1 itu kondisi sulit, misalkan musim hujan, badai mungkin kan kalau ada badai ya. Kemudian section kedua
kedua, ini sekedar catatan kalian harus baca. Sheet ini menggunakan konsep satu baris, satu tipe pondasi tapak. Jadi catatan di section nomor 2 ini untuk menjelaskan input yang bakal kalian gunakan di section 3, input data tabel utama ya. Artinya satu baris ini satu tipe pondasi tapak. Misalkan kalian bangun gedung yang banyak pondasinya, tipe pondasinya banyak, ukurannya berbeda-beda, dimensi besinya juga beda-beda, mutu betonnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini kita sudah buatkan semaksimal mungkin agar semua perhitungan nanti ngumpul jadi satu, seperti itu. Oke, jadi ini cara pengisiannya cukup gampang ya. Misalkan pondasi tapak 01, jumlahnya ada 4, mungkin panjangnya 1,5, lebar 1,5, ketebalannya mungkin 0,6 atau 60 senti, kemudian covernya ini wajib 75 mili ya atau 7,5 senti sesuai standar SNI karena beton kontak langsung dengan tanah itu minimal 75 mili. Kemudian di bawah inilah tulangan bawah karena pondasi tapak itu kan ada tulangan bawah, ada tulangan atas ya. Jadi kalau misalkan kalian input misalkan tulangan bawah itu ada 16, D16, kemudian jarak tulangan bawah untuk X-nya misalkan 15 senti, 150 mili. Kemudian untuk jarak arah Y-nya ini juga sama misalkan 15 senti atau 150 mili. Kemudian di atas misalkan kalian pakai D13 misal. Jaraknya tetap sama, X dan Y-nya 150. Atau kalau kalian pilih pondasi tapak tanpa tulangan atas. Jadi kalian tulis 0 di sini. Ini hapus ya. Misal seperti itu. Nanti kita cek perhitungannya ya. Misalkan dia 1,5, mungkin di sini pakai D16, yang ini juga kita kosongin misal ya. Kita hapus di sini. Nah, kalian cek statusnya. Statusnya adalah aman. Jadi kalau kalian lihat di sini di bagian atas di formula ya, ini akan otomatis. Kalau misalkan kalian buat di sini 0, maka input tidak valid. Jumlah harus integral antara 1 dan 9999 ya, seperti itu. Atau kalian buat di sini misalkan 0, nggak bisa juga, invalid. Jadi minimal 0, misalkan 3, bisa di atas 0 ya, seperti itu. Misal kita buat 1,3. Oke. Nah, setelah kita isi, kita input semua berdasarkan gambar yang kalian hitung dari dimensi pondasi tapaknya, kemudian tebelnya, kemudian dimensi rebarnya atau besi betonnya ya. Kalian sudah isi semua sesuai gambar kalian. Nah, udah kalian input semua, kita lihat di sini di section 4 perhitungan volume. Ini tidak perlu kalian apa-apain, semua langsung dihitung otomatis. Galian tanah ya, semua terhitung otomatis. Nih, volume total 112,47 meter kubik untuk galian tanahnya. Kemudian urugan pasir ya, langsung dihitung juga otomatis. Kan kita sudah masukkan input tadi di atas bahwa urugan pasir itu tebelnya 10 senti. Maka ini totalnya. Kemudian lantai kerja yang kita masukkan 5 senti. Ini dia. Kemudian beton pondasi tapaknya juga dihitung otomatis semua. Ini totalnya. Dan kalau untuk include waste karena kita hitung waste tadi misalkan 5% yang kita input, maka total beton include waste itu 52,19 kubik. Kemudian urugan kembali juga langsung dihitung di sini. Total urugan itu 48,29 kubik. Lalu section 5 masuk ke perhitungan pembesian. Kita cek tadi di PT01 kita tidak masukkan tulangan atas ya. PT02 juga kita kosongkan tidak memakai tulangan atas. Kita lihat di section 5 nih ya. Di section 5 saya perkecil dulu karena ini sangat lebar ya. Kita lihat di sini. PT01 ya. Jadi pas tulangan bawah semuanya dihitung. Totalnya 1755,85 kg. Artinya 1,75 ton untuk tulangan bawah. Arah X plus Y sudah dihitung semua. Kemudian tulangan arah X dan Y untuk tulangan atas. Kita lihat di sini. PT01, PT02 langsung dibuat 0. Tidak akan dihitung. Secanggih itu. Tidak perlu kalian mikir lagi. Semua langsung otomatis di sini ya. Lalu ada rekap pembesiannya juga. Tulangan bawah ya, netonya berapa? Tulangan atas netonya berapa? Kemudian total besi netonya berapa? Include waste, kita masukkan 5% tadi, berapa? Ini dia, 2850,43 kg. Secepat itu, kita cuman input data aja dari gambar. Kemudian rekap pembesian. Kalian perlu, saya pengen tahu Bang, pembesian nanti kalau order besi D13 berapa batang, besi D16 berapa, D19 dan bla 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 semuanya. Oke, ini dia rekap
tapak pembesian per diameter. Tulangan bawah ya, kita pakai D13. Nih, total panjangnya segini, D16 segini, D19 segini. Tulangan atas ya, D12 segini, D13 segini. Totalnya ini dia 9 batang D13 dan keseluruhan 179 batang. Ini yang bisa kalian ambil nantinya untuk order material. Oh, untuk pondasi tapak saya butuh D13 9 batang, D16 saya 84 batang untuk tulangan bawah. Ditambah tulangan atas berarti D13 saya butuh nih 51 batang. Semudah itu. Semua sudah ada di sini. Lalu perhitungan backcasting karena kita tadi pakai backcasting, kita pilih satu pakai backcasting. Ini dia perhitungan backcastingnya. Ini neto 160,62 meter persegi, lalu include waste 5% 168,65 meter persegi. Lalu ada rekap BQ-nya, total unit pondasi, ringkasan eksekutifnya ya. Kalian bisa lihat di sini, semuanya lengkap di sini, total galian, urugan pasir, lantai kerja, beton, ya, beton neto, beton plus waste, kemudian tulangan bawah, tulangan atas, semua ada di sini, sudah direkap. Kemudian pekerjaan pondasi tapak neto. Ini yang biasanya masuk ke dalam BQ. Uraian pekerjaan ini, galian tanah pondasi tapak, urugan pasir bawah pondasi, lantai kerja pondasi tapak, beton pondasi tapak, pembesian pondasi tapak, backcasting pondasi tapak, urugan kembali. Nah, data ini yang akan nanti masuk ke sheet BOQ ya. Nah, kita kasih teasernya dulu untuk rekap BOQ-nya. Nah, ini nanti akan masuk ke sini semua ya. Tapi next kita bahas. Kita pelan-pelan. Yang penting kalian paham untuk cara menggunakan workbook ini ya. Kita kembali lagi ke pondasi sheet tapak. Jadi dari sini data ini nanti direkap, diambil jadi BQ satu kesatuan dari pekerjaan borpel, misalkan mungkin ada pelcap, ada pondasi tapak, pedestal, tebim, balok, kolom, semua, plat lantai, dinding, DPT kalau ada, semua nanti direkap jadi satu dari masing-masing sheet perhitungan yang ada di sini. Kemudian material beton. Oh iya, tadi kita kan udah masukin nih, semen kita masukin tadi untuk yang satu sak 40 kilo. Total kilogramnya itu adalah 21.552,41 kilogram. Total saknya itu adalah 538,81 sak. Anggaplah kita lebihin 2 sak lah. Berarti 540 yang kalian order, ya kan? Pasir totalnya 22,96 kubik. Kemudian batu split 43,31 kubik. Air nih 10.000 liter lebih nih yang harus kalian order. Siapkan untuk ngecor pondasi tapak yang sudah kalian input datanya. Semudah itu, semuanya sudah ada di sini. Material besi pun seperti itu ya. Bahkan kawat bendrat yang kalian mungkin bingung mikirnya, ini kawat kok selalu habis order, kurang-kurang terus, berapa sih sebenarnya harus beli kawat? Nih sudah ada hitungannya. Oke. Kemudian material backcasting juga sudah dihitung di sini. Multiplex ya, perlu berapa lembar? Sudah ada di sini 59 lembar. Kayu kaso perlu berapa kubik? Ini sudah ada di sini. Kayu kaso 57. Paku 57 senti. Berapa kilo beli paku, Bang? Nih, 67,46 kilo. Minyak backcasting berapa liter, Bang? Ini ada di sini, tenang. Kemudian peralatan. Ini juga sudah kita estimasikan. Berarti kita harus pakai vibrator beton, bar cutter, bar bender, ya, alat ukur, teodolit atau water pass. Jadi intinya gini, kalau untuk peralatan ya, ini biasanya satu peralatan ini kayak vibrator ini kan digunakan untuk semua pekerjaan beton ya, bukan hanya pondasi tapak. Nanti pas ngecor misalkan pedestal, T-beam, kemudian balok, ini juga pakai satu alat yang sama, tuh kan. Kemudian alat ukur juga, bar cutter dan bar bender ini juga sama, tuh kan. Nah, kemudian section ke-8 itu adalah manpower plus durasi pekerjaan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, kita mau buat schedule, kita mau ngajuin berapa lama, itu dasarnya dari mana perhitungannya? Ini, dasarnya dari sini. Semua koefisien ini sudah mengacu ke AHSP terbaru 2026 berdasarkan SE 47 Bina Konstruksi ya. Semua ada di sini ya. Untuk pekerja, tukang, kepala tukang sampai mandor. Dan total OH-nya sudah kelihatan di sini, kalian bisa lihat ya. Akhirnya dari total OH ini kita hitung. Jadi durasi pekerjaannya berapa hari. Totalnya itu adalah 85,49. Artinya 86 hari. Karena kita cuman menggunakan pondasi tapak sebanyak ini, kita menggunakan cuma 4 orang pekerja, jumlah tukangnya 2, jumlah kepala tukangnya 1. Misal kalau kita ganti nih jumlah pekerja 15 misal ya. Jumlah tukang kita anggap di sini kita ganti 8
8 misal, kepala tukangnya 5 misal ya, jumlah mandornya anggap 2 ya, faktor lokasi normal cuaca. Kita lihat di sini, apa perbedaannya di sini? Langsung otomatis di durasi pekerjaan. Nih, langsung berkurang jadi 22 hari saja. Ya karena manpower kita tambah. Jadi intinya menghitung durasi pekerjaan, tentukan dulu manpower-nya, mau berapa orang. Dan yang ke-9, section 9, QC, quality control untuk pondasi tapak. Maksudnya apa? Maksudnya semua sistem yang di atas, perhitungan di atas itu ada QC-nya. Kalau statusnya aman semua berarti tidak ada formula yang error atau tidak ada data salah input. Jadi semua sudah di QC di sini. Kalau misalkan nanti ada data yang statusnya cek atau NA kosong, kalian tinggal cek di rekomendasi sini. Di kolom rekomendasi ini apa nih rekomendasinya untuk perbaikan? Kenapa ini kok statusnya cek misalkan? Lokasinya di mana? Akan dikasih tahu di sini. Penyebabnya apa? Akan dikasih tahu di sini. Jadi kalian gampang untuk nge-trace-nya. Karena ini semuanya statusnya aman, status akhir pondasi tapak ya layak, semua aman. Dan semudah itu untuk menghitung pondasi tapak. Jadi intinya untuk menggunakan workbook RAB Struktur Pro ini ya, dasar yang kalian harus milikin itu membaca gambar yang kalian mau hitung. Jadi kalau kalian salah baca gambar ya salah inputnya, ya salah juga hasil perhitungannya, seperti itu. Oke, setelah tutorial pondasi tapak ini, next kita akan lanjutkan dengan ke tutorial pedestal ya. Karena setelah pelcap, kemudian pondasi tapak itu biasanya pedestal dulu, setelah pedestal nanti baru ke tie beam atau slope. Dan bagi yang belum memiliki workbook RAB struktur ini ya, silahkan komen workbook RAB struktur. Dan jangan lupa juga tonton video untuk tutorial borpel, kemudian pelcap, cek linknya di caption.